Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, simaklah video ini hingga akhir supaya Anda mendapatkan informasi sesuai dengan kajian Islam. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan tekan lonceng notifikasi untuk semua informasi kisah Islami. Sahabat yang beriman, kisah Nabi Muhammad SAW mengenal Fatimah Az-Zahra, putri kesayangan Rasulullah. Fatimah Az-Zahra adalah putri bungsu dari pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah binti Khuwailid. Walaupun Fatimah lahir dari keturunan manusia paling mulia di dunia, hal itu tidak membuatnya menjadi pribadi yang sombong. Justru karena pribadi baik, Fatimah lah yang telah menjadikan pemimpin para wanita penduduk surga. Kehamilan Bunda Khadijah disambut dengan rasa syukur dan sukacita oleh Rasulullah SAW. Suatu hari, Rasulullah melihat Bunda Khadijah sedang berbicara dengan bayi yang ada di dalam kandungannya. "Wahai istriku, apa yang sedang kau lakukan?" tanya Rasulullah. "Aku sedang mengobrol dengan bayi yang ada di dalam perutku, wahai Rasul." Seakan-akan ia mengerti dengan apa yang sedang aku bicarakan. "Aku sangat bahagia setiap kali melakukan hal ini," ucap Khadijah. Beberapa bulan kemudian, kandungan Bunda Khadijah semakin besar. Tiba saatnya bagi Bunda Khadijah untuk melahirkan bayi yang telah beliau kandung selama 9 bulan. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, diiringi doa, kekuatan, dan keikhlasan seorang ibu, lahirlah seorang bayi perempuan cantik dari rahim Bunda Khadijah yang diberi nama Fatimah. "Wahai Khadijah, engkau telah melahirkan seorang bayi perempuan. Barakallahu fiik," ucap wanita tersebut. "Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah," ucap Bunda Khadijah. Bayi Fatimah disusui langsung oleh Bunda Khadijah tanpa perantara ibu susu. Khadijah juga tidak lupa beliau melafazkan zikir agar setiap tetes ASI yang diminum Fatimah mengandung keberkahan. Pada masa ini, Fatimah kecil tumbuh dalam lingkungan keluarga Islami. Bunda Khadijah dan Rasulullah SAW adalah orang tua mampu menjadi teladan bagi Fatimah. Fatimah juga tidak mudah terbawa pengaruh buruk meski hidup di lingkungan jahiliyah. Setelah turun risalah kenabian, ujian demi ujian datang menerpa Rasulullah dan keluarganya. Semakin bertambahnya usia, Fatimah semakin menyadari bahwa kaum Quraisy tidak menyukai ayahnya sebagai sosok pembawa kebenaran. Tentu hal tersebut membuat perasaannya sedih dan terluka karena Fatimah begitu menghormati dan menyayangi Rasulullah. Di suatu waktu, saat Fatimah berusia 7 tahun, ia ikut bersama rombongan kabilah Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib meninggalkan kota Mekah. Hal tersebut dilakukan karena ada pemboikotan atau pemutusan hubungan yang dilakukan kaum musyrikin Quraisy. Selama kurang lebih 3 tahun tinggal di lokasi pengungsian, Fatimah melihat secara langsung perjuangan umat Islam. Setiap hari, ia melihat orang-orang kelaparan, mendengar tangisan anak-anak yang lapar dan haus, juga melihat ibu yang cemas dengan keselamatan ayahnya yang diincar oleh kaum musyrikin Quraisy. Tanpa disadari, Fatimah memiliki semangat berjuang yang kuat untuk Islam. Ia pun bertekad untuk membantu dakwah Islam yang diemban ayahnya. Berkat peristiwa pemboikotan itu, Fatimah tumbuh menjadi wanita yang tangguh, sabar, qanaah, dan tabah dalam menjalani ujian hidup. Hingga terjadi sebuah peristiwa besar meruntuhkan pertahanan Fatimah di tahun ke-10 kenabian. Saat itu Fatimah harus mengikhlaskan kepergian sosok Bunda Khadijah yang menghangatkan hari-harinya. Fatimah adalah satu-satunya putri yang tinggal bersama dengan Rasulullah. Ia selalu mendampingi Rasulullah melewati masa-masa sulit pasca wafatnya Bunda Khadijah. Fatimah menjadi pelipur lara bagi Rasulullah. Ia sangat tulus mengurus keseharian beliau hingga ia dijuluki sebagai Ummu Abiha, yang artinya ibu dari ayahnya. Sementara itu, gangguan dari kaum musyrikin terhadap Rasulullah semakin menjadi-jadi.
Tidak jarang Fatimah mendapati kondisi ayahnya yang terluka atau kotoran mengenai pakaian beliau ketika pulang ke rumah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, siapa lagi yang tega melakukan ini padamu wahai ayah? Ucap Fatimah, jangan menangis anakku, sesungguhnya Allah SWT yang akan menolongku. Ucap sang Rasulullah. Fatimah juga pernah mendapati ayahnya dilempari bangkai binatang ketika sedang sholat. Di hari itu, Fatimah ikut pergi ke Masjidil Haram bersama Rasulullah. Ia melihat secara langsung perbuatan keji komplotan Abu Jahal terhadap ayahnya. Seketika itu juga, Fatimah langsung berdiri dan membersihkan bangkai binatang dari punggung ayahnya. Setelah Rasulullah selesai beribadah, Fatimah melaporkan pelaku perbuatan keji tersebut tanpa rasa takut. Lalu Rasulullah SAW mendongak ke arah langit dan berdoa, "Ya Allah, hanya kepada Engkau aku menyerahkan keadaan kaum Quraisy ini." Sepeninggalnya Bunda Khadijah, kehidupan Fatimah dan Rasulullah jauh dari kata mewah. Karena harta peninggalan dari Bunda Khadijah sudah habis digunakan untuk membebaskan para budak, membantu orang-orang miskin, dan para sahabat yang sedang kesulitan uang. Wahai Fatimah anakku, ingatlah akan satu hal ini. Bersabarlah atas pahitnya dunia, maka engkau memperoleh kenikmatan yang abadi di akhirat. Ucap sang Rasulullah. Fatimah tidak pernah sekalipun mengeluh kepada Allah. Ia senantiasa bersyukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah untuknya, meskipun tidak banyak di mata manusia. Ya Allah, hamba ridho dengan pemberianmu, dan semoga Engkau meridui kehidupanku di dunia yang fana ini. Ucap Fatimah dalam doanya. Rasulullah sangat menyayangi Fatimah. Beliau juga menyampaikan cinta dan kasih sayangnya terhadap Fatimah di hadapan para sahabat. Fatimah itu bagian dari diriku. Barang siapa yang menyakiti Fatimah, maka sama artinya menyakiti diriku. Ucap sang Rasulullah. Kedekatan antara Rasulullah dengan Fatimah menimbulkan beberapa kemiripan di antara mereka. Bunda Aisyah pernah mengatakan tentang kemiripan Fatimah dengan Rasulullah SAW. Tidak ada seorang pun yang lebih mirip antara Rasulullah dari caranya bertutur kata dan berjalan selain Fatimah. Ucap Bunda Aisyah. Rasulullah SAW memberikan beberapa julukan kepada Fatimah, yaitu Az-Zahra yang artinya cemerlang, As-Sidqiyah artinya wanita yang jujur, At-Tahirah artinya wanita yang suci, Az-Zakiyah artinya wanita yang cerdas, dan Al-Mubarakah dan lainnya. Sahabat yang beriman, demikianlah sebagian kisah tentang mengenal Fatimah Az-Zahra, putri kesayangan Rasulullah. Kita pun hendaknya menjadikan Fatimah sebagai idola para muslimah karena kepribadiannya yang mulia. Sahabat yang beriman, demikianlah sebagian kisah tentang mengenal Fatimah Az-Zahra, putri kesayangan Rasulullah. Kita pun hendaknya menjadikan Fatimah sebagai idola para muslimah karena kepribadiannya yang mulia. Dari kepribadian Fatimah, kita juga belajar untuk tidak menyerah dalam menjalankan ujian kehidupan, karena hal tersebut dapat meninggikan derajat keimanan kita di hadapan Allah SWT. Sahabat yang beriman, simaklah video ini hingga akhir supaya Anda mendapatkan informasi sesuai dengan kajian Islam. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan tekan lonceng notifikasi untuk semua informasi kisah Islami.